Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga melakukan penyimpangan keuangan, kantor BUMD di Samarinda digeledah oleh penyidik Kejaksaan Tinggi. Persiapan matang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk antisipasi ancaman karhutlah. Beras murah yang dipasarkan di berbagai daerah di Kalimantan Timur dan Utara ramai diserbu warga. Warga Jalan Haji Mar Hussein, Sungai Kapi, Samarinda geger setelah seorang pekerja bernama Budi ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa Jumat siang. Korban ditemukan dengan posisi duduk di kursi di sudut bengkel. Orang yang pertama melihat kondisinya adalah rekan sekerja. Sejauh ini belum diketahui secara pasti penyebab kematiannya. Diduga akibat korsleting listrik, 10 bangunan dan sebuah gudang arsip di Jalan Cipto Mangunkusumo, Loajanan Ilir, Samarinda, ludes terbakar Sabtu malam. Peristiwa tidak terduga itu menyebabkan warga panik. Untuk memadamkan kobaran api, puluhan relawan bersama petugas damkar berjibaku di lokasi kejadian. Dari Ketua RT diketahui jika kobaran bermula dari bagian belakang permukiman. Namun, ia belum mengetahui sebabnya. Truk trailer pengangkut eksavator menabrak sebuah kren yang mengerjakan proyek di kawasan Jalan Yosudarso, Balikpapan, Sabtu malam. Kecelakaan ini menyebabkan sopir truk trailer terjepit di ruang kemudi. Warga menyatakan truk trailer awalnya melaju dari arah Jalan Minyak hendak menuju ke Jalan Yosudarso. Karena mengalami masalah rem, sopir kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak kren tersebut. Kampung narkoba di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat, Minggu sore disasar oleh Satres Narkoba Polresta. Dari upaya tersebut, petugas menangkap 60 orang dan dari jumlah tersebut terdapat 48 orang yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Terhadap para pengonsumsi narkoba, mereka diangkut ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Api yang membakar salah satu kios di Pasar Segiri, Samarinda pada Minggu tengah malam cepat membesar dan meluas. Itu karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu. Agar kobaran tidak meluas, sejumlah petugas dibantu relawan damkar bergegas memadamkannya. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini dan penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Ratusan orang dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin siang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari Samarinda dan sebagian lainnya dari Balikpapan dan Kutai Kartanegara.
Dalam aksinya ini, pedemo menuntut pemerintah provinsi mendesak para aplikator agar menerapkan tarif sesuai SK Gubernur Kaltim, yakni sebesar Rp18.800 per 4 kilometer. Atraksi memadamkan kobaran ini dilakukan petugas gabungan yang terlibat dalam tim Karhutla Kutai Timur 2025. Latihan tersebut tetap dilanjutkan meski kawasan tersebut diguyur rintik hujan. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan mereka saat menghadapi kejadian sesungguhnya. Sebelum beratraksi, pasukan gabungan ini terlebih dahulu mengikuti apel bersama yang digelar di kawasan Bukit Pelangi Sangatta. Kepala Pelaksana BPBD Kutai Timur menyatakan, apel ini untuk meningkatkan kebersamaan antar pasukan yang berasal dari berbagai satuan. Selain kesiapsiagaan, BPBD juga telah mengedarkan imbauan kepada warga agar selama musim panas dan kemarau tidak melakukan pembakaran lahan. Yang ada di, saya berharap perusahaan untuk segera kita membangun kerjasama dan mengingatkan balik. Sebenarnya kerjasama sudah ada, cuma ada momen yang bahwa ini memperingatkan kepada seluruh pihak untuk bersiap-siaga dalam hal penanggulangan bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan. Jadi ini kami sudah mengeluarkan juga edaran ke seluruh pihak untuk bahwa kita sudah memasuki bulan musim kemarau, jadi untuk lebih banyak menyampaikan ke masyarakat, membantu kami menyampaikan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mencegah kebakaran hutan. Berdasarkan data kebencanaan, Kutai Timur masuk kategori risiko tinggi dengan nilai indeks 173,36. Potensi bencana ini dipengaruhi aktivitas manusia maupun kondisi alam. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. pendistribusi snack mundur. Baik. Kita lakukan kerja bersama, insya Allah manfaatnya. Diskusi permasalahan anak di Balikpapan ini digelar di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB. Pesertanya berasal dari komunitas pemerhati anak hingga Kejaksaan Negeri Balikpapan. Ketua Komisi Pemerhati Anak Indonesia atau KPAI menyebut, predikat Kota Layak Anak tingkat utama sudah diraih oleh Balikpapan. Dengan raihan tersebut, maka kota ini wajib memerhatikan kebutuhan anak, mulai dari regulasi hingga fasilitas umum untuk anak di ruang publik. Anak remaja, atas kesempatan yang telah diberikan, mungkin nama saya Muhammad Kenny Kusuma. Jadi langkah-langkah menuju kota layak anak itu dari yang sudah kita miliki sebagai predikat utama, itu menjadikan semua layanan publik, semua regulasi, program, dan pelibatan anak betul-betul memberi dukungan optimal kepada anak-anak kita. Terkait angka kekerasan terhadap anak yang disebut meningkat, pihak DP3AKB justru menyambut positif. Itu berarti para korban sudah mempercayai pemerintah untuk menangani perkaranya. Tadi itu angka anak kita makin naik, tetapi saya tidak ambil positifnya naik bahwa itu masyarakat, itulah gambaran Kota Balikpapan. Kalau dulu mungkin angkanya tinggi, tetapi dia tidak berani untuk melaporkan ke UPTD kita. Tetapi sekarang sudah mulai melaporkan karena mereka sudah mulai percaya bahwa pemerintah turun tangan di situ untuk mendampingi mereka menyelesaikan masalah mereka, dan juga identitas kami tidak anukan keluar. Punya atribusi ibu rumah tangga, bapak sebagai. Berdasarkan data laporan kekerasan terhadap anak per Juli 2025, terdapat 145 laporan dengan 127 korban. Sedangkan di bulan Juli 2024, terdapat 132 laporan dengan jumlah korban sebanyak 130 anak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.